dengan bergabungnya ke Sanggar RNB itu misi kami itu pengennya anak-anak tidak hanya bisa seni, tidak hanya bisa menari, tidak hanya bisa berteater, tidak hanya bisa berkesenian, tetapi mereka tuh juga attitude-nya itu juga terbangun begitu. Makanya dasarnya memang kita pendidikan karakter. Oke, awal mula berdirinya Sanggar Seni RNB itu pada tahun 2013. Itu saya sudah lulus kuliah dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian punya proyek bareng sama Mas Bima waktu itu. Terus kita berdua itu pengen bikin wadah berkesenian buat anak-anak, remaja, orang dewasa, atau masyarakat umum berapapun usianya gitu. Pokoknya kita pengen bikin wadah buat mereka berkegiatan seni, berkegiatan budaya. Nah waktu itu 2013 saya masih jadi guru honorer waktu itu. Terus memberanikan diri berdua sama Mas Bima mendirikan Sanggar Seni RNB. Nah, Sanggar RNB itu kalau dikiranya orang-orang tuh modern gitu ya, dikiranya bacanya itu RNB gitu, padahal enggak, itu sebenarnya adalah singkatan. Jadi RNB itu R itu Rawikara, N itu nari, B itu bahuwarna gitu, dan singkatan itu Rawikara Nari Bahuwarna itu berasal dari bahasa Sangsekerta itu yang berarti Rawikara itu berkas sinar matahari, nari itu dari bahasa Jawa artinya menawarkan, terus Bahuwarna itu banyak warna. Jadi harapannya Sanggar Seni RNB ini bisa menjadi wadah berkesenian bagi banyak orang dan menawarkan banyak warna dalam kesenian. Jadi tidak hanya nari terus gitu, enggak, tapi kita pengennya ada nari, ada teater, ada seni rupa, ada karnaval, ada kostum karnival, ada make up, ada pokoknya semua yang berbau seni kita pengen wadahi di Sanggar Seni RNB gitu. Kenapa kok di Gunung Kidul milihnya gitu tempatnya? Karena saya itu adalah asli Gunung Kidul dan orang tua juga asli Gunung Kidul. Terus memang dari dulu inginnya itu punya sanggar di Gunung Kidul gitu. Terus kalau Mas Bima memang besarnya itu memang di Jakarta. Tapi karena kuliah di ISI dan setelah ditelusuri ternyata simbahnya itu orang Gunung Kidul gitu. Makanya saya dan Mas Bima itu sepakat bikin sanggarnya kita mulai dari Gunung Kidul. Begitu. Ya, jadi kalau kebanyakan sanggar itu biasanya latihan, kemudian pentasnya tuh yo karena ada job gitu biasanya. Nah, kalau di Sanggar RNB ini saya sama Mas Bima itu pengennya sanggar ini sebagai wadah berkesenian dan juga wadah pendidikan gitu, karena saya juga lulusan UNY dan saya lulusan pendidikan, jadi saya tuh pengen menerapkan pendidikan karakter melalui seni. Dan waktu itu tahun 2016 itu pas banget ada momen ketika ada program pemuda pelopor bidang pendidikan, terus saya memasukkan Sanggar RNB ini, anak-anak itu
tidak hanya sekedar dilatih menari, tetapi dari proses menari, berteater, proses make up, proses pembuatan kostum. Nah, itu tuh anak-anak tuh belajar banyak hal. Salah satunya ya pendidikan karakter itu, karakter jujur, karakter disiplin, karakter percaya diri, mental yang kuat seperti itu. Nah, proses-proses berkesenian itu menjadikan anak-anak melatih mental mereka, punya kepribadian yang baik. Dari yang awalnya anak-anak itu susah untuk rapi, kemudian toto kromonya agak kurang karena jarang bertemu dengan banyak orang begitu. Nah, dengan bergabungnya ke Sanggar RNB itu misi kami itu pengennya anak-anak tidak hanya bisa seni, tidak hanya bisa menari, tidak hanya bisa berteater, tidak hanya bisa berkesenian, tetapi mereka tuh juga attitude-nya itu juga terbangun begitu. Makanya dasarnya memang kita pendidikan karakter dan programnya juga kita buat sedemikian rupa agar anak-anak itu berkelanjutan. Jadi tidak hanya setelah misalnya selesai satu materi kemudian pentas terus sudah, itu enggak, tapi ada berkelanjutan. Nanti setelah ini latihan 2 bulan, kemudian targetnya apa, kemudian setelah satu target tercapai kemudian ada pelatihan lagi 3 bulan, targetnya apa, seperti itu. Jadi kita pendidikannya berkelanjutan seperti itu, Mas. Seiring berjalannya waktu, kalau dulu 2013 sampai 2016 itu masih hanya satu hal yang kita kerjakan, yaitu pelatihan. Kemudian karena banyak bertemu dengan teman-teman baru, terus komunitas baru, kalangan baru, nah kita jadi melihat nih banyak peluang. Ternyata anak-anak Sanggar Seni RNB itu juga punya bakat-bakat lain. Nah, salah satunya kita bikin ada satu production house namanya SSRNB Familia. Nah, di situ juga kita tuh bikin channel YouTube. Di situ kita intinya tadi awalnya itu cuma ingin mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan anak-anak Sanggar RNB gitu. Tapi ternyata di situ selain bisa jadi dokumentasi atau portofolio, juga ternyata ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan, yaitu ternyata karya kita juga bisa kita pamerkan lewat itu gitu. Nah, akhirnya berkembanglah jadi pembuatan film. Kemudian berkembang lagi karena Mas Bima itu dari Kria isi Yogyakarta. Kemudian ada dulu itu pernah ikut Jogja Fashion Week. Nah, di dalamnya itu ada Jogja Fashion Carnival. Nah, ternyata kostum-kostum Fashion Carnival ini juga syarat dengan teknik-teknik kria yang dibutuhkan gitu. Akhirnya Mas Bima dengan ilmunya itu ditularkan kepada anak-anak Sanggar RNB. Ternyata anak-anak Sanggar RNB juga bisa melakukan atau membuat kostum-kostum karnival dengan ilmu yang ditularkan Mas Bima itu. Akhirnya terciptalah tuh beberapa kelompok-kelompok Fashion Carnival dan aktif mengikuti event-event karnival di Jogja, di Malang, kemudian pernah juga di beberapa kabupaten-kabupaten lain, pernah di Jawa Tengah juga diundang seperti itu. Jadi berkembanglah, tidak hanya seni tari dan lain-lain itu tadi, akhirnya berkembang luas karena sesuai motonya itu seni itu bukan segalanya, tapi segalanya itu bisa jadi seni, gitu. Kalau berbicara tentang prestasi, itu yang paling berkesan selama 2013 sampai 2022 ini, itu adalah Pemuda Pelopor tahun 2016. Karena disitulah awal mula kayak semacam batu pijakan Sanggar RNB bisa dikenal masyarakat luas, tidak hanya di area Gunung Kidul, tapi bahkan alhamdulillah di Jogja juga juara 1 Pemuda Pelopor bidang pendidikan, kemudian mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah di tingkat nasional itu waktu itu penerimaan pialanya di Kalimantan Tengah,
dan itu kita bisa meraih juara 3 nasional bidang pendidikan. Nah, setelah itu baru kemudian banyak prestasi yang mengikuti gitu, karena makin banyak kenal orang, makin banyak acara-acara yang bisa kita ikuti, lomba-lomba yang bisa kita ikuti. Dan yang paling berkesan berikutnya adalah menang Jogja Fashion Week atau Jogja Fashion Carnival itu di tahun 2017. Nah, itu kita bisa juara 2 setelah bertahun-tahun ikut tidak pernah juara. Nah, itu tahun 2017 kita bisa menang 2 kategori, juara 2 dan juara harapan 1, kalau nggak harapan 2 aku lupa, pokoknya ada yang juara dan ada yang harapan. Terus yang akhir-akhir ini nih, ini tahun-tahun pandemi nih Mas, tahun-tahun pandemi itu karena banyak awal 2020 karena pandemi yang lagi marak-maraknya itu kita tidak bisa melakukan kegiatan pelatihan, makanya semuanya libur, kita semuanya istirahat, terus di situ kita jenuh mau ngapain karena biasa pola tapi ternyata nggak ada acara apa-apa. Akhirnya kita itu ikut-ikut lomba online. Nah, di situ kita selain ikut lomba online itu kita juga produksi video klip. Nah, video klip lagu-lagu yang kita bikin sendiri, kemudian kita upload, kita syuting sendiri seperti itu. Kemudian di tahun 2021 itu alhamdulillah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya 7 besar lagu rempah Indonesia. Nah, itu musiknya dibuat Mas Bima, kemudian lagunya saya nyanyikan bersama dengan satu anak sanggar yaitu Aulia. Alhamdulillah bisa 7 besar nasional. Dan ada juga di tahun 2021 itu juga kita 5 besar Malang Flower Carnival, itu di bidang fashion karnivalnya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah meskipun pandemi atau banyak hal yang menghambat tapi kita bisa tetap berprestasi. Makasih Kak. Jene yo entek, do komen lho kowe nak. Enak soalnya. Kandhani kok. Kak, kamu di mana? Aku kangen nih. Agek ruatan saiki. Ruatan yang kayak dulu itu. Heeh. Yuk nonton yuk. Nonton. Ya wes ayo. Iya. Yo. Sekarang. Yuk. Cepet. Bicara tentang pandemi, memang 2020 itu berat Mas. Jadi 2020 itu hampir semua lini kayaknya merasa berat banget nih menjalani aktivitas seni gitu. Tapi waktu itu Sanggar akhirnya berdiskusi, kita bisa bikin apa nih gitu. Biasanya sebelum pandemi itu kita program pelatihannya itu 6 bulan pelatihan baru pentas atau 1 tahun pelatihan baru pentas. Nah, kalau masa pandemi ini kan nggak bisa. Akhirnya kita waktu itu ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa perkumpulan itu boleh, tapi maksimal 30 orang gitu kayaknya. Akhirnya kita tuh bikin program. Sebenarnya awalnya juga coba-coba, iseng. Maksudnya kayak, wah ini laku nggak ya? Maksudnya laku itu banyak yang minat nggak ya? Soalnya satu, takut karena masih pandemi. Kedua juga ekonominya kan nembe terombang-ambing gitu kan banyak orang. Makanya kita juga udahlah luncurin aja program itu. Siapa tahu dengan itu kita bisa bareng-bareng berproses gitu. Akhirnya kita luncurkan nih program pelatihan 1 bulan langsung pentas waktu itu. Jadi seminggu sekali latihannya, 1 bulan hanya latihan 4 kali, kemudian langsung pentas. Nah, karena pentas itu masih dilarang, akhirnya kita bikin pentas itu dengan pentas daring. Itu jauh sebelum pemerintah itu ngadain pentas daring gitu loh Mas. Jadi sebelum ada dana-dana pentas daring itu kita udah bikin sendiri, tapi dengan modal dari kita sendiri gitu. Jadi siswanya juga iuran, pelatihnya juga iuran, manajemennya juga iuran, biar gimana caranya 1 bulan itu anak-anak bisa bikin pentas daring kayak gitu. Jadi kita pakai lighting sendiri, kita rekam pakai kamera sendiri, kita make up sendiri, kita bikinkan kostum sendiri, kita setting sendiri kayak gitu. Dan itu lokasinya ya kita nggak bisa pakai yang lain karena terbatas kan, makanya kita pakai studio kita sendiri yang ya masih sempit itu. Tapi alhamdulillah dari situ
dokumentasinya kan kita upload nih di YouTube SSRNB Familia. Ternyata dari situ karena banyak yang nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain nonton YouTube kan, akhirnya booming lah. Ternyata orang tua itu beberapa bulan pandemi itu anak-anaknya banyak yang jadi males kegiatan, males keluar, cuma tidur terus main game. Akhirnya orang tuanya tuh pada stres gitu, kayak ya Allah ini anakku kok nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya ada program RNB itu, orang tua tuh ternyata malah excited gitu, malah lah ini berarti program ini bisa nih untuk anak saya. Nah dari situ Mas, ternyata banyak orang tua itu yang mendaftarkan. Awalnya itu hanya kita batasi satu kelas itu 10 anak saja. Terus kita buka hanya 3 kelas, jadi 30 orang maksimal. Kemudian pelatihan berikutnya ternyata tambah lagi yang daftar 50 orang kayak gitu. Itu juga kita bagi jadi 5 grup gitu. Jadinya pas latihan ya hanya 10 orang itu. Itu terus akhirnya satu bulan latihan kemudian langsung pentas. Terus kita lakukan sampai kayaknya 3 kali pementasan. Akhirnya kita evaluasi nih, wah ini hasilnya gimana, gini-gini. Ternyata 4 kali latihan itu anak-anak masih belum mantep. Memang bisa dipentaskan tapi masih kurang mantep gitu, apalagi anak-anak yang dari nol. Kalau cuma 4 kali latihan kan masih kurang pentasnya masih kurang maksimal. Akhirnya kita evaluasi, kita buatlah 2 bulan pelatihan, jadi 8 kali pertemuan langsung pentas kayak gitu. Nah di tahun 2021 sudah boleh pakai fasilitas umum. Akhirnya kita kolaborasi dengan salah satu restoran di Gunung Kidul dan disambut baik, dan lokasinya juga lebih luas, bisa menampung lebih banyak orang dengan jarak yang diatur oleh selebaran dari pemerintah itu. Nah di situ kita lebih ini lagi, alhamdulillah orang tua juga lebih senang lagi karena kan sekolah itu kan online, jadi anak-anak jenuh, terus banyak di rumah, terus orang tua juga pengen anaknya tuh berkegiatan karena orang tuanya juga pengen kerja, tapi anaknya tuh jangan hanya di rumah gitu loh pengennya. Akhirnya banyak yang dimasukkan ke RNB, dan 1 minggu itu ternyata kita bisa bikin jadwal setiap hari per grupnya itu. Jadi di saat sanggar lain itu istirahat pada saat pandemi dan tidak berani berkegiatan, nah kita bikin program-program kayak gitu biar terus bisa berproses, dan seminggu itu full kegiatan di saat yang lain nggak berkegiatan. Nah kayak gitu Mas, ya intinya konsisten sih. Gitu. Pada intinya saya tuh hanya ingin berbagi semangat. Intinya ketika kita itu berada dalam keterbatasan, itu jangan menyerah. Pasti gimana ya, kita itu kalau berada di satu tempat yang sempit kan pengen melakukan hal yang lebih besar gitu. Nah justru dengan kondisi yang terdesak itu kita harus lebih berpikir, kita harus lebih berproses kreatif, gimana caranya kita bisa tetap berkegiatan, bisa tetap berproses, terus melibatkan banyak orang, tetapi kita juga harus tanggung jawab, orang-orang yang terlibat itu juga seneng, dan hasilnya itu juga nyata gitu. Jadi tidak hanya proses terus tanpa hasil, tapi kita harus jelas proses, hasil, seperti itu. Dan ini juga pengen saya bisa memotivasi teman-teman yang punya sanggar. Mungkin kalau dibilang manajemennya baik, ya mungkin kalau RNB itu masih berproses sih sebenarnya, tapi seenggaknya mungkin yang bisa dicontoh itu adalah gimana caranya membuat program yang konsisten. Meskipun peminatnya sedikit, tapi kita bisa terus menjalankan itu. Nanti kalau hasilnya sudah dilihat oleh orang lain, orang banyak, itu pasti nanti ada yang nyantol gitu loh. Jadi jangan gampang menyerah dengan kalau udah mengeluarkan misalnya satu video kemudian like-nya hanya 1, kemudian kendo gitu, jangan langsung nyerah, itu jangan. Tapi namanya proses kan pasti pelan-pelan, nanti lama-lama akan sukses juga gitu. Jadi semangat buat teman-teman pelaku seni yang punya sanggar, punya anak didik,
ayo kita semangat lagi nih karena pandemi udah hampir nggak ada kan. Masih ada nggak sih? udah apa namanya, geliat seni udah mulai bangkit lagi. Ayo kita semangat lagi, kita tata lagi program-program apa yang bisa kita kerjakan bareng, yang bisa membahagiakan banyak orang. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, pasti nanti hasilnya juga memuaskan dan juga sukses. Amin. Seperti itu.